Lantas sukses, niaga yang sukses itu bagaimana? Perniagaan yang sukses itu sebenarnya bagaimana? Memang kalau di-split atau dipilah-pilah, dipisah-pisah dari beberapa faktor, mungkin sangat banyak sekali. Cuman intinya semuanya itu untuk bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat itu adanya di zikir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kolbun Salim Hikmah. Dalam pertemuan kali ini, kami menyungsung tema atau mengangkat tema yaitu kunci perniagaan yang sukses. Mungkin sebagian dari para pemirsa atau penonton bertanya-tanya apa yang dimaksud dari kunci perniagaan yang sukses. Memangnya perniagaan yang selama ini kami lakukan belum sukses? Emangnya ada cara lain untuk menggapai sukses? Toh sekarang juga dari perniagaan yang sudah saya lakukan, uangnya sudah terkumpul banyak, lebih dari cukup, bisa beli ini, beli itu. Kok masih ada kajian membahas tentang perniagaan yang sukses? Lalu, apa sebenarnya isi dari sebuah kajian perniagaan yang sukses kali ini? Untuk membuka dan mengupas lebih tuntas dan tajam tentang apa itu perniagaan yang sukses, sekarang sudah kita hadirkan bersama kita semuanya Ustadz Muhammad Hidayat Syarif yang akan dengan panjang dan lebar menjelaskan serta tajam tentang apa yang dimaksud dari perniagaan yang sukses, tentunya menurut Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini pertama saya sampaikan terlebih dahulu rasa syukur yang sungguh luar biasa, dan luar biasa itu tentu saja kita ukur dari sisi manfaat. Saat kita menyampaikan kesyukuran kita dengan cara berbagi, dan yang dimaksud berbagi itu adalah berbagi ilmu, tentu saja manfaatnya akan menjadi lebih besar lagi. Karena kenapa kemudian kita mengawali semuanya ini dengan bersyukur kepada Allah? Pada faktanya dan kenyataannya sungguh kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti apa-apa, kita tidak mampu memahami apa-apa, kecuali kemudian Allah yang menjadikan kita mengerti, menjadikan kita memahami. Berikut juga kita diberi kemampuan untuk menerapkan apa yang kita pahami dari materi yang sedang kita pelajari, hingga akhirnya sampailah pada realita pembenaran daripada apa yang kita terapkan dari yang kita pahami. Termasuk juga apa yang insya Allah sebentar lagi akan kita bahas, kita kaji bersama berkenaan dengan apa yang sudah disuguhkan oleh Bang Iman. Beberapa pertanyaan dan termasuk juga di dalamnya penyangkalan. Ya memang itulah, kalau belum mendapatkan jawaban yang pasti, yang bisa dibenarkan dan bisa dirasakan kebenarannya, tentu masih akan banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Bukankah selama ini saya sudah merasakan perniagaan yang sukses, dalam artian dari sisi materi sudah didapatkan dari perniagaan, ternyata kita banyak keuntungannya. Perniagaan apapun yang memang oleh Allah diberi amanah untuk meniagakan apa yang Allah karuniakan atas kita. Mungkin ada yang berniaga dengan ilmu, berniaga dengan materi, dan lain sebagainya. Akan tapi yang dimaksud dengan perniagaan yang sukses itu tentu saja
bukan sebatas sukses yang bisa dirasakan di dunia. Pengertian sukses yang sesungguhnya adalah nilai-nilai manfaat atau keberhasilan atau pencapaian yang bisa dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Di sini bedanya. Saya dulu mencoba untuk meraih kesuksesan, tapi dengan definisi sukses yang oleh Allah kemudian ditegur. Waktu itu saya mendefinisikan sukses itu melihat dari orang-orang di sekitar saya yang sukses, melihat orang-orang yang dalam hidupnya sudah mencapai kesuksesan dan dianggap sukses, sehingga saya mengambil satu definisi sukses itu ternyata orang yang besar wibawa dan banyak harta. Karena faktanya orang-orang yang banyak harta, banyak berbuat, kemudian banyak juga memberi pengaruh sehingga dia mempunyai wibawa. Definisi itu saya kejar, definisi itu saya coba, saya raih dengan sekuat tenaga, hingga pada akhirnya di satu titik saya mendapatkan itu semuanya. Wibawa, berikut juga harta saya dapatkan. Akan tapi ternyata setelah saya dapatkan kesuksesan itu yang berdefinisi banyaknya harta dan besarnya wibawa, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh sedikit pun terhadap perbaikan iman dan akhlak. Sehingga justru sebaliknya, dengan besarnya wibawa dan banyak harta itu ternyata banyak menumbuhkan keinginan-keinginan baru. Banyak menumbuhkan sifat-sifat angkuh. Sehingga kesuksesan dengan definisi besar wibawa dan banyak harta tidak menjawab. Dan ternyata juga bukan itu. Intinya setelah semuanya dicapai, sedikit pun tidak membuahkan nilai-nilai ketentraman dalam hidup. Bagaimana mungkin kita menjadi tentram, menjadi damai, menjadi istiqomah, menjadi qanaah? Semakin kita banyak meraih harta, semakin besar kita meraih wibawa, ternyata menumbuhkan keangkuhan yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya saya memastikan bahwa definisi sukses itu bukan seperti itu. Definisi sukses yang sebenarnya adalah menurut apa yang kita imani dan menurut apa yang kita yakini kebenarannya, baik itu kalamullah maupun sabda Rasulullah, ternyata sukses itu kalau tatanannya untuk dunia, ternyata sukses itu khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya orang yang sukses di dunia adalah di mana saat dia menjalani amanah kehidupan ini betul-betul banyak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menebar manfaat. Itulah orang yang paling sukses di dunia. Orang yang senantiasa diberi kemudahan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa menebar rahmatnya, itulah yang sukses. Adapun kemudian yang menjadikan kita sukses hingga akhirat, ternyata
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian keduanya itu kita jadi the way of life kita, mindset kita sudah ke sana. Tidak lagi bersandar pada definisi sukses yang pertama tadi. Sukses yang harus kita raih, sukses yang harus kita tuju adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Adapun berkenaan dengan muamalah ma'allahnya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sehingga kalau kita sudah jelas tujuan serta definisi daripada sukses, maka akan banyak sekali petunjuk-petunjuk yang kemudian bisa memudahkan kita untuk dapat mencapainya. Sukses yang sesungguhnya menurut Allah adalah mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, kalau sudah definisinya seperti itu kan akhirnya masing-masing akan mencoba untuk mengontrol, mengoreksi, muhasabah diri. Benarkah saya termasuk golongan orang-orang yang sukses? Benarkah saya akan termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat? Nah, kalau sudah standarnya seperti itu, kita akan terus-menerus mencoba untuk berpikir. Karena untuk sampai kepada kesuksesan seperti yang dikehendaki oleh Allah tentu saja tidak mudah. Nah, lantas sukses, niaga yang sukses itu bagaimana? Perniagaan yang sukses itu sebenarnya bagaimana? Memang kalau di-split atau dipilah-pilah, dipisah-pisah dari beberapa faktor, mungkin sangat banyak sekali. Cuman intinya semuanya itu untuk bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat itu adanya di zikir. Sehingga pada intinya ternyata zikir itu ada ilmunya. Zikir itu ada ilmunya. Sementara saya pun awalnya juga merasakan seperti halnya yang saudara-saudara juga rasakan. Saya terus-menerus berzikir, bahkan karena memang Allah menetapkan saya harus belajar di pondok pesantren, sehingga frekuensi berzikirnya mungkin atau yang saya rasakan saat itu lebih banyak. Bahkan setelah keluar dari pondok pun Allah menetapkan saya untuk bersosialisasi di dalam komunitas pesantren. Karena waktu itu saya diberi amanah oleh Allah untuk mendirikan forum silaturahim pondok pesantren. Sehingga saya pun pasti bertanya, kalau di situ seperti yang sudah kita dengar tadi bahwa melalui berzikir Allah mengampuni dosa-dosa saya, melalui berzikir Allah akan mendidik saya secara langsung, melalui berzikir Allah akan memuliakan saya dan lain sebagainya. Ternyata itu belum saya rasakan pada waktu itu. Belum saya rasakan. Walaupun zikir sudah sering dan amat sangat sering sekali mungkin, karena memang lingkungannya mendukung untuk senantiasa mengingat. Ternyata yang Allah kehendaki adalah kita di saat mengingat Allah harus ada dasarnya dulu yang kemudian menjadi teladan kita atau petunjuk kita untuk kita jalani.
Seperti ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatkanmu untuk mengingatku, kata Allah. Sekali lagi, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatkanmu untuk mengingatku. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mengingat Allah ini bagaimana? Karena Allah nggak pernah kita lihat. Kalau melihat wajahnya nggak mungkin. Kemudian Allah nggak pernah bicara dengan kita, sehingga kita mengingat apa yang dibicarakan oleh Allah juga tidak mungkin. Mengingat Allah itu yang sesungguhnya yang dimaksud adalah bagaimana? Ya, mengingat Allah pastinya ada ilmunya, dan ilmu mengingat Allah itu sudah Allah tetapkan di dalam kalam-kalamnya, di dalam wahyu-wahyunya, termasuk juga ilmu mengingat Allah itu adanya di hadis atau di sabda Rasulullah. Ilmu mengingat Allah juga adanya di doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Contoh, sehingga pada waktu itu saya memohon, ya Allah, jika tidak kau fahamkan maksud sesungguhnya dari mengingatmu itu apa, maka aku tidak akan pernah bisa mengingatmu dengan benar. Kalau aku di dalam mengingatmu dengan benar, tidak dengan benar, berarti aku mengingatmu dengan cara yang salah, yang tidak akan pernah bisa sampai mendapatkan ridho atau apapun yang kau janjikan kepada hamba-hamba yang senantiasa mengingat. Setelah dipahamkan, cara Allah memahamkan pertama kali pada waktu itu, padahal ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah dibiasakan dan diberi senang bahkan berpikir itu, tapi kemudian kenapa tidak merasakan buahnya hasilnya? Karena apa? Karena zikirnya dilakukan tidak dengan pemahaman yang benar. Sehingga kalau kita berserah diri total kepada Allah, Allah akan memahamkan, dan Allah yang akan memilihkan zikir atau mengingat Allah yang mana yang bisa membuahkan hasil seperti yang dijanjikan di awal tadi. Ternyata cara Allah memahamkan, mendidik kita untuk kemudian bisa berzikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, pada waktu itu pertama kali yang saya rasakan adalah hati itu kemudian terus-menerus mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah berkenaan dengan sifat-sifat Allah atau kebesaran kuasa Allah dan kebenaran janji-janji. Dan yang pertama kali pada waktu itu, Allah memberikan rasa senang, bahagia, karena dihujamkan betul-betul ke dalam hati saya zikir subhanallah, terus menerus subhanallah, 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 di setiap keadaan, di setiap waktu, kemudian di setiap keberadaan kita dalam keadaan apa, itu terus senantiasa hati itu bertasbih kepada Allah. Sehingga hikmahnya pertama kali yang didapat adalah iya ya, padahal selama ini kita banyak berbuat, bekerja, tapi sementara jasad kita banyak berbuat dan bekerja, hati kita dibiarkan begitu saja diam. Nah, harus rasa syukur pertama
ternyata hati kalau sudah dihidupkan dengan kalimat-kalimat thayyibah atau mengingat Allah, itu luar biasa. Hingga kemudian bisa mencegah kita dari ghibah, kemudian dari hasud dan lain sebagainya. Itu ternyata pada saat hati itu betul-betul dihidupkan oleh Allah, bisa menghalangi kita dari berbuat fahsya dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah memahamkan kepada kita. Karena pada waktu itu saya bertanya, ya Allah, kenapa sudah sekian lama? Bukan sebatas hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan pada waktu itu. Atau bisa jadi satu zikir saja seperti subhanallah itu lama. Didawamkan dulu, Allah memberikan rasa senang dulu, didawamkan dulu sampai kemudian betul-betul menjadi dawam dalam hati kita. Terus menerus bertasbih, pada saatnya Allah memberikan kefahaman. Nah, pada saat Allah memberi kefahaman itulah kemudian ada tindak lanjut dari fase berzikir itu, ada lanjutannya. Nah, pada waktu itu saya bertanya, ya Allah, kenapa sekian lama hatiku kau kehendaki untuk senantiasa mengingat-Mu dengan bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa ini maksudnya, ya Allah? Sungguh jika tidak kau pahamkan maksud dari kau kehendaki aku untuk mengingat-Mu dengan bertasbih terus-menerus seperti ini, apa kemudian yang akan aku dapatkan jika tidak kufahamkan maksudnya? Saat itulah kemudian difahamkan oleh Allah. Kenapa lama, ya Allah? Kau beri aku senantiasa mengingat-Mu dengan subhanallah, subhanallah, dan kau beri aku kecintaan untuk mengingat-Mu dengan bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa, ya Allah, lama sekali? Ternyata dijawab. Bagaimana kemudian aku menghendakimu untuk mengingatku dengan bertasbih itu menjadi lama? Karena kau belum memahami maksud. Kenapa aku kemudian menghendakimu untuk mengingatku dengan bertasbih? Iya, ya Allah. Apa maksud sesungguhnya kau kehendaki aku untuk senantiasa bertasbih kepadamu? Aku menghendakimu agar kau senantiasa berbaik sangka dengan apapun yang aku tetapkan atasmu, baik yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau pikirkan, yang kau rasakan, semuanya itu harus membuahkan baik sangka kepada apa yang sudah aku tetapkan atasmu. Subhanallah. Berarti saya difahamkan. Kenapa lama? Karena saya masih belum berubah. Padahal zikir itu fungsinya adalah untuk mengingatkan saya. Nah, pada saat saya senang sekali berzikir dengan bertasbih kepada Allah, ternyata tidak diikuti dengan sikap dan perbuatan untuk menyesuaikan tasbih kita. Akhirnya lama. Tapi insya Allah bagi saudara-saudara akan menjadi mudah karena sudah diberi kuncinya, diberi paham bahwa zikir itu harus difahami maksud dan maknanya. Nah, karena pada waktu itu saya sudah berzikir subhanallah, 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 diberi senang, sehingga tidak terfikirkan apapun yang lain itu. Adanya cuma di hati subhanallah, subhanallah. Begitu diberi kefahamannya, tambah senang lagi, tambah cinta terhadap zikir itu. Karena apa? Ternyata manfaat dari zikir itu betul-betul akan memperbaiki akhlak kita, baik akhlak kita kepada sesama maupun akhlak kita kepada Allah. Betapa tidak? Dengan difahamkan seperti tadi, jangan pernah kau buruk sangkai apapun yang aku tetapkan atasmu, baik apa yang kau lihat,
yang kau pikirkan, kau dengar, kau rasakan, semuanya harus membuahkan baik sangka. Berarti kan kita dikehendaki oleh Allah untuk terus-menerus berzikir. Dalam artian berzikir bukan lagi lisan, berzikir dengan penghayatan hati. Nah, itulah tahapan berikutnya. Seperti yang dijelaskan dalam audio tadi, penjelasan tentang manfaat dan keutamaan berzikir tadi dijelaskan di situ, ternyata luar biasa. Akhirnya sikap hidup kita semenjak mendapatkan peringatan untuk tidak memburuk sangkai apapun yang Allah tetapkan atas kita, kita menjadi lebih hati-hati dan penuh dengan perasaan takut di dalam menyimpulkan, mengomentari atau meresume apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan. Kita tidak berani lagi mengambil satu kesimpulan yang mengarah kepada memburuk sangkai. Nah, itu sebenarnya intinya di situ. Jadi kalau kemudian kita bertasbih subhanallah, 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 kemudian kita tidak mengerti maksud dari bertasbih itu, sama saja kita subhanallah, subhanallah, tapi tetap saja dalam sehari-hari kita senantiasa masih bersangka kepada Allah. Melihat orang menyakiti kita, langsung kita simpulkan bahwa orang itu jahat. Padahal Allah tidak demikian. Kita lebih kejam daripada Allah. Allah melihat hambanya yang menjauh darinya, atau yang mengingkarinya, atau yang kemudian mengkhianatinya, atau yang menyekutukannya, tidak langsung disimpulkan bahwa hambanya itu memang betul-betul menolak Allah. Tidak. Allah masih tetap sabar dan terus-menerus membimbing hingga kemudian sifat buruk hambanya itu akan betul-betul diperbaiki. Tapi kita tidak melihat orang nakal langsung kita vonis orang itu jahat. Melihat orang menipu kita langsung kita vonis orang itu munafik dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Itu berarti masih walaupun lisannya bertasbih subhanallah, tapi hatinya masih tidak sinkron dengan tasbihnya atau dengan zikirnya. Nah, buah akhirnya apa? Buah akhir dari bertasbih akan banyak diberi kefahaman yang sangat luas sekali. Seperti pada saat kita mendengarkan penyampaian bahwa semua makhluk Allah ini bertasbih kepadanya. Apa yang dimaksud? Matahari bertasbih kepada Allah, pepohonan bertasbih kepada Allah, semuanya laut bertasbih kepada Allah. Artinya apa? Semuanya itu betul-betul mentaati apa yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah kepada semua makhluknya. Matahari dalam kesehariannya diamanahi oleh Allah untuk memancarkan karunia cahaya kehidupan kepada semua makhluknya. Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah kemudian mengambil kesimpulan bahwa tugasnya sangat berat, tidak. Sehingga ingin diganti atau ingin berubah menjadi makhluk yang lain, juga tidak. Disitulah pengertian yang sesungguhnya dari bahwa semua makhluk Allah itu mentaati dan tidak mengeluh kesahkan apapun yang Allah tetapkan atas mereka. Nah, berarti kita mengambil pelajarannya adalah kita juga harus seperti mereka. Jangan kemudian kita ditetapkan dan diuji dalam kesulitan, kita minta berhenti, ya Allah, jangan kau uji aku, ya Allah. Hal yang semacam ini nih masih
lemah iman artinya masih berburuk sangka kepada Allah. Padahal di dalam Allah menetapkan apapun yang Allah tetapkan atas kita, baik itu ujian yang menyenangkan, ujian yang menyulitkan, ujian yang melapangkan, ujian yang menyempitkan, semuanya itu sebenarnya pasti yang terbaik menurut Allah untuk kita, bukan menurut kita. Kalau menurut kita tidak paham, tidak tahu maksud dari Allah menetapkan ujian itu. Tapi Allah yang lebih tahu, sehingga kita harus terus-menerus berusaha untuk mengambil, memahami hikmah dari ujian yang apapun yang Allah tetapkan atas kita, agar kita menjadi senantiasa berbaik sangka. Nah, dari satu saja banyak kemudian yang terjawab, ya Allah, kenapa kemudian Kau beri aku rasa senang, cinta untuk mengingat-Mu, tapi lama ya Allah? Ya karena Kau tidak memahaminya dan Kau belum merubah dan belum menerapkan maksud sesungguhnya daripada bertasbih. Ampuni saya ya Allah. Nah, setelah kita kemudian terus-menerus diberi kemampuan oleh Allah untuk menganalisa, memahami bahwa setiap kejadian atau ketetapan yang Allah tetapkan ternyata semuanya berbuah kebaikan, akhirnya kita menjadi sangat terjaga, terlindungi untuk tidak berburuk sangka kepada Allah, juga kepada makhluknya, apalagi terhadap manusia yang diberi amanah, diembankan atasnya syariat. Nah, kalau sudah betul-betul diberi menyatu dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mengoreksi yang lain. Seperti halnya kenapa kalau kita bertanya, kenapa Rasulullah sangat mencintai zikir ini? Karena luar biasa pembelajaran di dalamnya betul-betul akan merubah segala-galanya. Mindsetnya, sikapnya, dan lain sebagainya. Niatnya akan terubah, akan terkoreksi, terkontrol, dan terbaiki oleh pemahaman maksud daripada apa dan kenapa Rasulullah mencintai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada waktu itu yang saya rasakan setelah diberi senantiasa membuahkan prasangka terbaik dari setiap melihat keadaan ketetapan yang Allah tetapkan, kejadian yang Allah tetapkan, akhirnya oleh Allah diganti, dirubah. Tahu-tahu diberi senang sekali mengingat Allah dengan alhamdulillah, 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 terus menerus dalam keadaan berjalan, duduk, tiduran, atau bahkan dalam keadaan beraktivitas. Karena waktu kita beraktivitas itu yang bekerja kan jasad, adapun hati diam kalau tidak dihidupkan oleh Allah dengan tadi. Sehingga dalam keadaan apapun alhamdulillah, terus menerus alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dengan didikan pertama pada saat Allah menghendaki saya untuk mengingat Allah dengan bertasbih, itu tujuannya seperti itu. Berarti yang kedua, saat Allah memberikan rasa senang, cinta untuk mengingat Allah dengan alhamdulillah, maksudnya sudah terfahami. Berarti kalau hati saya terus-menerus mengingatkan saya untuk senantiasa memuji Allah, sudah terpahami. Jadi nggak cuman alhamdulillah, 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 tidak. Alhamdulillah, kenapa Allah menghendaki saya untuk mengingat Allah dengan alhamdulillah? Berarti Allah menghendaki saya untuk senantiasa memujinya. Subhanallah. Setelah paham seperti itu, diurut dengan senantiasa bertasbih. Buah terakhirnya adalah senantiasa
prasangka, bukan sebatas berprasangka, menyimpulkan bahwa sesungguhnya semua ketetapan Allah adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita, dan kemudian sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, aku senantiasa ada pada prasangka hambaku. Jika aku diprasangkai baik, aku akan berikan kebaikan. Disitulah kemudian kita diberi bisa merasakan buah dari prasangka kita terhadap Allah. Banyak hal-hal yang kemudian bisa kita rasakan prasangka kita. Misal kita diberi ingat tentang anak kita yang di pondok, tahu-tahu Allah memberi sarana untuk mengingat Allah, bahwa Allah maha menolong, bahwa Allah maha menjaga, bahwa Allah maha melindungi, bahwa Allah maha memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan anak kita. Sehingga pada saat kita diberi ingat anak kita yang di pondok, langsung mengingat Allah, berzikir sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita kenal tentang Allah. Maka pada saat misalnya kita mengingat, oh Allah loh senantiasa mendidik saya dari yang tadinya saya tidak paham apa maksud Allah mengendaki saya untuk mencintai, menyenangi zikir Allah dengan tasbih. Berarti Allah pula yang akan mendidik anak saya di pondok, sehingga kita fungsikan. Maka kita mengingat Allah yang maha mendidik. Ya Allah, sayangilah dia. Kata-kata sayangilah dia ini sudah mencakup secara keseluruhan. Kalau Allah menyayangi, pasti Allah melindungi, pasti Allah menjaga, pasti Allah memenuhi, pasti Allah, dan semuanya menyakup. Karena sifat Allah itu yang 99. Kalau diperes habis, keluarnya cuma 2. Bahwa Allah itu maha kasih, Allah maha sayang. Allah maha menjaga karena sayang. Allah maha melindungi karena sayang. Allah maha memberi karena kasih. Allah maha memintarkan karena sayang, juga karena kasih, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian kalau kita sudah banyak diberi kefahaman maksud dan tujuan Allah menghendaki kita untuk berpikir itu apa. Kalau tadi yang pertama sudah buah terakhirnya, jika memang zikir kita benar dan menerapkan maksud zikir kita dengan benar, maka Allah akan menjaga kita dengan kepintaran untuk selalu mampu menganalisa apa maksud dari setiap ketetapan Allah, sehingga kita terjaga, terhindar dari berburuk sangka. Padahal berbaik sangka itu adalah sebaik-baik amal ibadah. Nah, yang kedua, alhamdulillah tidak diberi lama oleh Allah, sebentar, karena langsung terpahami maksudnya. Setelah terpahami maksudnya, akhirnya dengan senantiasa berbaik sangka, kemudian mengingat Allah sesuai dengan sifatnya. Misalnya contohnya tadi, mohon ya Allah sayangilah anak saya, ternyata anak saya betul-betul disayangi oleh Allah, betul-betul disayangi. Sementara anak-anak yang lain banyak sekali kekurangannya, kelemahannya yang tidak dijaga, tidak dilindungi oleh Allah, sehingga masih menyusahkan orang tua. Alhamdulillah, anak-anak saya tidak ada, betul-betul disayang oleh Allah, dengan cara difahamkan bagaimana bersikap terhadap orang tua dan bagaimana menerapkan iman kepada Allah itu saya ajarkan kepada anak saya, sehingga alhamdulillah banyak anak-anak yang tidak kerasan di pondok, anak saya diberi kerasan oleh Allah. Banyak anak-anak yang kemudian menjadi kekurangan, termasuk pengalaman saya sendiri, hingga akhirnya terlambat membayar atau memenuhi apa yang menjadi kewajiban anak kita. Alhamdulillah anak saya tidak. Dan banyak sekali pada saat kita dahulukan prasangka baik kita kepada Allah, Allah akan memenuhi apapun yang menjadi prasangka baik kita atau doa kita. Disitulah kemudian membuahkan satu kesyukuran. Wah, kalau diciptakan amat sangat banyak sekali dengan buah daripada berbaik sangka itu.
Sehingga akhirnya banyak juga membuahkan kesyukuran yang menjadikan kita senantiasa memuji Allah. Nah, seperti misalnya dalam keadaan seperti ini, kalau hati tidak hidup, mungkin jauh dari punya kemampuan untuk menganalisa nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitar kita ini apa saja. Kalau Allah sudah menantang kita untuk mampu menghitung nikmatnya dan ternyata Allah menyatakan kita tidak mampu, itu bagi yang hatinya betul-betul bersih. Seperti alhamdulillah, sudah lama saya ingin bisa menyampaikan dengan mudah tentang apa-apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada saya berkenaan dengan membaiknya iman, meningkatnya iman, kuatnya iman. Akan saya ingin menyampaikan karena ada amanah bahwa iman itu tidak bisa cuma diajarkan, tapi harus diteladankan secara detail. Nah, sementara selama ini yang ada kan cuma perintah berzikir, hanya menduplikat, mentransfer pengetahuannya dari membaca di Al-Quran, membaca di hadis, kemudian disampaikan begitu saja tanpa ada penjelasan, tanpa ada pemahaman. Sehingga ya seperti halnya saya dulu. Saya zikir terus menerus, tapi faktanya ya tadi kehidupan masih acak adut, diuji masih berkeluh kesah, bahkan pada saat diuji juga sering tidak sabar dan lain sebagainya. Itu karena tadi tidak memahami maksud daripada berzikir. Alhamdulillah sudah. Nah, makanya tadi itu kalau fase bertasbih itu lebih lama dibanding dengan fase zikir kepada Allah dengan alhamdulillah. Karena apa? Karena sudah terfahami kuncinya di awal tadi. Sehingga pada saat saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, pada saat menyampaikan ujian yang paling lama, paling sulit itu tasbih, semuanya membenarkan, teman-teman semuanya membenarkan. Iya Ustaz, betul sekali. Tasbih itu luar biasa. Kita untuk menghindar dari berburuk sangka itu sulit sekali. Contohnya apa? Itu saya tanya. Contohnya apa? Saya barusan menuju ke sini, hampir ditabrak becak. Terus saya marah-marah sama tukang becak itu. Kenapa? Ya tadi itu, saya sudah menggambarkan kalau ketabrak, padahal belum ketabrak. Akhirnya saya marah-marahi seolah-olah saya sudah ditabrak. Nah, itu kan buruk sangka. Padahal faktanya loh, nyatanya saya diselamatkan oleh boro-boro bersyukur, malah saya marahin tukang becaknya. Sehalus itu dia memahami tasbih. Oh, memang pelajaran tasbih itu, coba kalau kemudian kita betul-betul senantiasa berbaik, menemukan baik sangka, karena menemukan baik sangka itu juga ditolong. Kalau nggak ditolong oleh Allah sulit seperti tadi itu. Padahal masalahnya sepele. Hanya karena mau ditabrak oleh becak dan belum tertabrak, tapi sudah mendahulukan prasangka buruk, sehingga dimarah-marahin tukang becaknya. Itu kan kalau tidak dilindungi seperti itu. Atau menerapkan zikir tasbih tapi tidak dengan penerapan yang benar. Nah, berikutnya kemudian oleh Allah diganti. Beberapa lama setelah setiap keadaannya senantiasa memuji, alhamdulillah, dibuktikannya adalah pada saat kita sholat, sami Allahu liman hamidah, Allah sungguh maha mendengarkan hamba-hambanya yang memujinya, sehingga muncul pertanyaan dalam diri, hari ini apakah benar saya sudah memuji Allah? Karena apa? Pertanyaan itu muncul karena saat kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita juga tidak mengerti apa yang sedang kita ucapkan itu, tidak mengerti, sehingga tidak
merefleksi pada diri dan tidak mampu untuk menanyakan apakah saya hari ini sudah memuji Allah. Kalau ternyata jika kita jawab dengan jujur, sebenarnya kita memuji Allah dalam keadaan sadar dalam satu hari itu sebenarnya masih bisa dihitung. Maka kalau dikomparasi atau dibandingkan dengan nikmat Allah amat sangat tidak imbang. Kita sering lupa daripada memuji Allah. Ya sudahlah Ustadz, Mas, saya senantiasa memuji Allah di dalam sholat. Saat muji aja hatinya kemana-mana, berarti kan tidak memuji Allah. Nah itu. Kemudian tidak lama oleh Allah diganti lagi. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas, saya sebaiknya zikir apa? Saya dulu tidak pernah ditanya seperti itu kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Dalam rangka mendidik kita itu yang lebih dulu kemudian dijadikan sarana oleh Allah untuk mendidik saya itu apa? Ternyata jawabannya adalah apa yang dicintai oleh Rasulullah, yang dipikirkan oleh Rasulullah. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Allah. Karena Allah pula yang memberikan rasa cinta kepada Rasulullah terhadap zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pada saat kemudian hati itu diganti oleh Allah berzikir dengan la ilaha illallah, langsung terpahami kenapa kok Allah sekarang memberikan rasa senang, rasa cinta kepada saya untuk mengingat Allah dengan la ilaha illallah. Berarti Allah menghendaki kita untuk senantiasa memurnikan tauhid, memurnikan iman kita. Jangan kemudian zikir lisan dan hati kita senantiasa memuji Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang berhak atau yang punya hak untuk disembah. Ternyata masih gedukung, masih mengandalkan harta sebagai pemberi solusi, masih mengandalkan kekuatan diri sebagai solusi dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kemudian Allah memberi rasa senang kepada kita untuk berpikir la ilaha illallah, betul-betul Allah menghendaki kita untuk senantiasa berserah diri total kepada Allah. Udkhulu fis-silmi kafah, itu yang dimaksud itu. Karena apa? Karena kalau tidak demikian, sedang yang kita pahami, kita mengerti bahwa agama itu Allah yang menciptakan, maka yang akan mampu dan bisa menjelaskan kebenaran tentang agama itu hanya Allah. Hanya Allah. Sehingga pada saat kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sertakan sungguh aku ini tidak akan pernah menjadi mampu kecuali kau berlaku. Sungguh aku ini tidak akan pernah menjadi tahu kecuali kau memang memberitahu padaku. Betul-betul maksud dan tujuan dari berserah diri itu apa? Setelah mengenal dirinya yang memang tidak punya kekuatan apa-apa, lemah, bodoh, tolol, goblok dan lain sebagainya, itu pernah saya rasakan. Saya mengenal diri saya adalah orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang lemah, orang semuanya sudah saya rasakan dan saya kenal. Saya kenali diri saya seperti itu. Sehingga pada saat zikir la ilaha illallah berarti digandengkan atau diteruskan dengan niatan karena hanya Engkau yang berhak mendapatkan pujian, karena hanya Engkau yang berhak untuk mendapatkan prasangka terbaik, maka Engkaulah Tuhanku ya Allah, dan aku sepenuhnya menyerahkan urusanku hanya kepadamu.
Itulah la ilaha illallah. Jadi kalau tidak difahami maksudnya, tentu saja ya hanya sebatas lisan, sedangkan Allah menghendaki kita itu berzikir atau mengingat Allah jasadan atau jasad maupun batin kita, hati kita, lisan kita juga hati kita harus nyatu. Makanya kemudian masuk kepada pemahaman tentang iman, bahwa iman itu harus sama, baik ucapan, hati maupun perbuatan. Tidak lama pada waktu itu, langsung saya diberi mudah memahami kenapa Allah memberi kesenangan, kecintaan kepada saya untuk mengingat Allah dengan la ilaha illallah. Dan kemudian pada saat itu juga terlihat betapa banyak orang yang performa keislamannya luar biasa, tapi masih gedung, masih kepada benda, berserah dirinya bukan kepada Allah. Itulah kemudian membuat saya sangat-sangat prihatin dan selalu memohon kepada Allah untuk diberi bisa menjelaskan tentang keimanan ini. Tidak lama kemudian Allah memberi rasa cinta lagi, rasa senang lagi untuk mengingat Allah dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu agak lumayan pemahamannya banyak tentang takbir. Waktu itu ternyata dengan bertakbir kita harus senantiasa menanggalkan kesombongan. Berarti saya tidak boleh sombong. Kalau saya sudah bertakbir kemudian ternyata saya masih sombong, ya takbirnya, zikirnya nggak sinkron. Dengan bertakbir berarti kita harus senantiasa ikhlas. Saat kita diberi bisa berbuat apapun, itu juga karena kebesaran kuasa Allah, bukan karena kebesaran kuasa kita, kuasa Allah. Sehingga kita harus senantiasa ikhlas, dalam artian dalam berbagi atau mensedekahkan apapun dari kebesaran kuasa Allah yang Allah titipkan kepada kita, baik berupa ilmu, harta atau apapun, itu harus kita sedekahkan kembali dengan ikhlas. Karena yang menjadikan kita bisa menyampaikan ilmu Allah, yang menjadikan kita bisa pintar Allah, yang menjadikan kita bisa dengan mudah mencari rezeki Allah. Itulah kemudian pada saat kita bertakbir harus kita tanggalkan kesombongan. Sudah tidak ada diri ini. Kalau kita sudah bertakbir dengan benar, tidak ada diri ini, tidak ada. Karena segala sesuatunya itu sudah pemberinya adalah Allah. Terus maka kita harus senantiasa ikhlas dalam berbagi, bersedekah. Termasuk juga kita harus ridho, senantiasa ridho dengan apapun yang Allah tetapkan atas kita. Dengan satu keyakinan bahwa di dalam Allah menetapkan ketetapannya atas kita tidak mungkin salah. Kenapa? Ya karena apa? Karena pada saat kita sujud, subhanarabbiyal a'la, yang kalau kemudian kita pahami maksud kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanarabbiyal a'la, itu maksudnya adalah dengan kemahasucian niatmu ya Allah dan kemahatinggian ilmumu, maka apapun yang kau tetapkan atasku tidak mungkin salah. Ringanlah kalau memang demikian setiap kita sholat sujud, ya Allah sungguh dengan kemahasucian niatmu dan kemahatinggian ilmu, maka apapun yang kau tetapkan atasku tidak mungkin salah ya Allah. Bimbing aku untuk bisa menemukan maksud dari apapun yang kau tetapkan atasku, agar aku tidak menjadi buruk sangka. Ringan. Apapun permasalahannya, kalau sujud kita maklum, kita pahami seperti itu, insya Allah ringan semuanya. Nah, berarti ini salah satu kita ambil bahwa di dalam kita zikir atau berzikir kepada Allah, kita ambil dari doa atau dari zikir yang disukai atau dicintai oleh Allah. Sehingga kesimpulannya tentu saja berzikir itu ternyata
Harus dengan ilmunya. Kalau tidak dengan ilmunya, tidak mungkin. Kemudian kita bisa merasakan apa yang dijanjikan tadi itu. Misalnya, dengan berzikir maka dosa-dosamu akan diampuni Allah. Iya, bagaimana tidak? Jika kemudian zikirnya 4 itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diterapkan dengan benar dalam kehidupan kita, mana ada celah-celah salah di situ? Kecuali Allah yang kemudian menguji kita menjadi yang bersalah supaya terus-menerus memperbaiki atau memperbarui syahadatnya dan memperbarui keimanannya. Jadi ada kalanya memang untuk mengerem kita dari adanya perasaan benar terus, oleh Allah diposisikan menjadi yang bersalah. Dan itu atas kehendak Allah, dan kita harus memahaminya. Allah sedang mengingatkan saya, terima kasih ya Allah. Begitulah pemahaman dari apa yang dimaksud dengan zikir. Zikir itu kita harus tahu dan harus paham. Begitu juga harus menerapkan apa yang menjadi maksud dari zikir itu. Kesimpulannya, dengan bertasbih berarti kita senantiasa akan mendapatkan karunia terbaik dari Allah. Karena apa? Allah menjanjikan, aku senantiasa ada pada prasangka hamba. Jika aku diprasangkai baik, maka aku akan berikan yang terbaik. Begitu sebaliknya. Terus yang kedua, bahwa jika kita senantiasa bersyukur, berarti kita sudah mendapatkan karunia dari Allah, apa yang menjadi doa kita. Karena hidup itu cuma dua, mohon kepada Allah untuk dijadikan hambanya yang pandai bersyukur dari sekecil-kecilnya nikmat Allah, agar urusan dunia terselesaikan dengan bersyukur, urusan akhirat terselesaikan dengan ampunan. Sehingga doa, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai mensyukuri sekecil-kecilnya nikmat. Karena dengan itu kau akan senantiasa dan terus-menerus menambah nikmat itu apa saja. Terus yang kedua, jadikanlah aku hambamu yang pandai menanggalkan keburukan, baik keburukan zahir maupun keburukan batinku. Artinya, jadikanlah aku hambamu yang pandai bertobat. Subhanallah. Subhanallah. Semuanya akan bisa dijawab. Pertanyaan sebanyak apapun berkenaan dengan zikir akan bisa dijawab. Kalau memang yang diberi amanah untuk menjawab itu betul-betul sudah merasakan, memahami, menerapkan arti sesungguhnya dari berzikir. Tidak akan pernah kemudian kehilangan jawaban, enggak. Karena jawabannya itu semuanya ada pada apa yang pernah saya rasakan dan saya lakukan. Jawaban-jawaban yang muncul dari penjelasan tadi, atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari penjelasan tadi itu, jawabannya nggak ada di kitab. Nggak mungkin, dicari di kitab manapun sulit untuk bisa mendapatkan jawaban yang benar berkenaan dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan zikir. Apalagi di meja kuliah, tidak akan pernah menemukan jawaban. Ini akan menemukan jawabannya jika gurunya atau dosennya sudah Allah. Kalau dosennya masih makhluk, manusia, tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Itu saja, dan nanti akan dibiaskan lagi arti zikir menurut sifat-sifat Allah. Ini baru menurut zikir apa yang paling dicintai oleh Rasulullah dan kenapa Rasulullah mencintai zikir tersebut.
Itu saja, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan kefahaman yang baik dan yang benar. Berikut juga diberi kemampuan untuk bisa menerapkan maksud dan faham dari zikir yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai semuanya disampaikan apa-apa yang menjadi kunci sukses dalam perniagaan. Ternyata kunci sukses itu adalah zikir terhadap Allah, dan bagaimana zikir tersebut yaitu zikir yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan bagaimana kita betul-betul memahami zikir tersebut. Baik para penonton semuanya atau para hadirin semuanya yang hadir atau melihat tayangan live ini, nanti akan saya repost ulang atau akan saya update ulang untuk saya uploadkan di YouTube. Dan bagi para hadirin semuanya yang ingin bertanya, bisa menulis di kolom komentar, dan nanti akan ada sesi tersendiri nanti khusus Q&A, yaitu question and answer. Jadi bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang kehidupan saudara-saudara sekalian, atau mungkin ada yang berselisih paham terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, silahkan bertanya dan akan kami jelaskan dan akan kami jawab tuntas pada sesinya tersendiri terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Oke, baik semuanya, karena kita sudah masuk ke waktu salat asar, alhamdulillah kita cukupi sampai sekian live kita hari ini tentang kunci perniagaan yang sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.